resmi berizin OJK 2024 ini daftarnya. Jadi pinjol pun sekarang sudah resmi berizin OJK ya tahun 2024. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Ada 101 pinjol resmi berizin OJK. Ya. Nah, lalu untuk artikel selanjutnya, 5 pinjol ilegal mudah cair, awas jangan dipakai, risiko teror sebar data. Ada juga yang seperti ini ya, jadi ada 5 pinjol ilegal yang mudah cair. Mudah cair itu maksudnya tidak perlu pakai KTP, tidak perlu pakai nomor HP gitu ya, tidak perlu pakai kartu keluarga dan sebagainya, sudah bisa cair. Seperti itu. Nah, itu kan sangat mengerikan sekali ya, dalam artian ketika masyarakat kelas bawah nih lagi butuh duit, mereka gampang aja tinggal pinjam uang ke pinjol dengan syarat-syaratnya sangat mudah sekali gitu ya. Nah, mereka tidak sadar bahwa nanti mereka akan kesulitan untuk membayarnya gitu ya, mengembalikan uang itu, karena bunga di pinjol itu biasanya cukup besar ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat nih artikel lainnya. Daftar pinjol 500.000 langsung cair 2024 yang diawasi oleh OJK. Nah, ini ya, ini juga jadi isu yang sangat mengerikan nih. Jadi daftar pinjol 500.000 langsung cair ya. Jadi 500.000 langsung cair 2024 yang diawasi oleh OJK. Ini sangat-sangat mudah sekali cairnya gitu ya. Sedangkan mereka yang di kelas bawah tidak sadar bahwa bunganya itu sangat besar sekali. Nah, di artikel dari CNBC juga bisa kita lihat ya, cek daftar 233 pinjol ilegal terbaru 2024, jangan sampai tertipu. Nih, ya, ada 233 pinjol ilegal terbaru 2024. Saya nggak bisa bayangin sih, industri pinjol ini kenapa bisa sangat subur di Indonesia ya. Apakah karena gaya hidupnya orang Indonesia ini terkesan sangat konsumtif ya, konsumerisme yang sangat tinggi gitu ya, bergaya tidak sesuai dompetnya atau bagaimana? Karena industri pinjol ini sangat-sangat berkembang di Indonesia. Ini juga menjadi isu yang harus dipantau oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah didorong stabilkan harga pangan dan jaga daya beli masyarakat. Oke. Nah, ini udah masuk ke isu selanjutnya nih ya. Nah, jadi itu untuk pinjol ya. Bagaimana pinjol bisa menurunkan daya beli? Jadi isunya seperti ini. Pinjol ya. Biasanya sih masyarakat yang kelas bawah ya, ini akan pinjol. Nah, tapi dengan pinjol dia kesulitan untuk membayar. Nah, gitu ya. Misalnya pun dia bisa membayar nih. Gitu ya. Pasti dia akan keberatan dengan bunga yang tinggi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia harus gali lubang, tutup lubang. Dia hanya fokus di sini, gitu ya. Hanya fokus di situ terus. Jadinya apa? Daya beli menurun, gitu ya, udah pasti. Ya, tadi ada satu isu yang tertinggal ya. Apa sih isu yang tertinggal tadi? Ya, betul. Kalian sudah bisa menebaknya, itu inflasi. Nah, lalu apakah pemerintah akan diam saja ya? Dari artikel ini bisa kita lihat nih, pemerintah didorong stabilkan harga pangan dan jaga daya beli masyarakat. Politik upah murah turunkan daya beli. Nah, ini juga salah satu isu juga ya. Jadi kita punya UMR itu sangat rendah ya. Dibandingkan dengan luar negeri, kita punya UMR yang sangat rendah. Bansos untuk perkuat daya beli masyarakat. Nah, pemerintah memberikan bansos atau bantuan sosial untuk masyarakat yang kelas bawah. Apakah efektif? Coba kita lihat ya. Lalu di artikel lainnya, konsumsi masyarakat melemah, tanda ekonomi tidak baik-baik saja. Penyebab daya beli masyarakat kelompok menengah lesu. Nah, coba kita lihat nih ya. Untuk masyarakat kelompok menengah, ini banyak yang mengalami penurunan daya beli. Kenapa? Survei ini pun sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Berdasarkan data survei konsumen BI edisi November 2023, rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah 5 juta sebagian besar mengalami penurunan ya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat harus merelakan tabungannya. Jadi ya, semakin sulit kita untuk menabung untuk yang kelas menengah. Nah, menurutnya salah satu pemicu pelemahan daya beli masyarakat menengah ialah kurang tersentuhnya kelompok tersebut oleh bantuan pemerintah. Jadi dari bansos ya. Bansos itu hanya untuk masyarakat kelas bawah. Tapi apakah efektif? Gitu ya. Nah, untuk yang kelas menengah, dia tidak dapat bansos. Ya, tidak dapat bansos. Dia merelakan tabungannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang namanya tabungan itu ya udah pasti bisa habis. Nah, kalau misalnya habis, apakah dia masih bisa melakukan pembelian gitu ya? Tidak bisa gitu. Nah,
Nah, di sisi lain masyarakat harus menghadapi kenaikan harga pangan yang terjadi pada paruh kedua 2023. Berdasarkan data BPS ya, tingkat inflasi cenderung mengalami kenaikan pada kuartal terakhir 2023, di mana pada Desember mencapai 1,07% secara bulanan. Ya, jadi ada isu inflasi juga nih, gitu ya. Nah, sehingga kelompok ini akhirnya mengeluarkan tabungan mereka untuk melakukan konsumsi pada barang-barang yang mengalami peningkatan harga yang relatif signifikan. Inilah yang disebut dengan inflasi, gitu ya. Kelompok kelas menengah ini paling mudah terkena inflasi. Ya. Lebih lanjut, Yusuf bilang tingkat suku bunga acuan yang tinggi juga berpengaruh terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Oke, jadi ada isu selanjutnya yaitu tingkat suku bunga acuan yang tinggi. Namun sentimen ini tidak berpengaruh signifikan untuk kelompok menengah. Oke. Artinya karena inflasi tangannya relatif tinggi dan suku bunganya juga tinggi, maka masyarakat punya kecenderungan untuk menggunakan tabungan mereka daripada kemudian melakukan pinjaman ke bank untuk melakukan konsumsi barang-barang tertentu. Ya. Nah, ini nih. Jadi tabungan yang dipakai habis. Mereka takut untuk meminjam uang di bank. Kenapa? Karena suku bunganya lagi tinggi. Seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Ini dari CNBC juga disebutkan kalau daya beli masyarakat juga menurun ya.